Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas dalam mata kuliah karya ilmiah dengan tema metode penelitian kualitatif studi kasus, mengkaji suatu kasus secara mendalam dan komprehensif dengan dosen pengampu Ibu Fadila Rahma, GUR MD. Studi kasus pengertiannya menurut Kain 2018 menganut sistem inquiry empiris. Sebuah inquiry empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam di dalam konteks fenomena dan konteks tidak tegas. Kedua, multisumber bukti dimanfaatkan. Ketiga, menjawab pertanyaan how dan why. Sedangkan menurut konsep bounded system, perspektif Robert F. Stake memandang studi kasus sebagai sebuah sistem terbatas, bounded system, di mana fenomena dikaji secara mendalam dalam konteks aslinya. Analisis menurut Stake bersifat interpretatif dan naturalistik, menekankan pada satu, keunikan kasus, particularity, kedua, pemaknaan subjektif peneliti, ketiga, pola konsisten dalam tertentu. Strategi analisis data itu ada dua pendapat. Strategi menurut Robert S. Stake, direct interpretation, yaitu menelaah satu persatu kejadian untuk menemukan makna tanpa tergantung frekuensi. Categorical aggregation, yaitu mengelompokkan kejadian serupa hingga menemukan pola makna. Sedangkan menurut Robert Kain, itu menganut sistem pattern matching, yaitu membandingkan pola empiris dengan pola yang diprediksi oleh teori. Explanation building, artinya membangun penjelasan tentang kasus melalui analisis naratif. Instrumen penelitian yang dipakai. Pertama, data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Satu, pedoman wawancara untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber. Yang kedua, lembar observasi digunakan untuk mengamati perilaku, aktivitas, atau situasi secara langsung di lokasi berupa dokumen tertulis, foto, video, catatan, atau rekaman yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Keempat, digunakan peneliti untuk mencatat hasil pengamatan, refleksi, dan kejadian penting selama penelitian berlangsung. Karakteristik kajian mendalam. 1. Holistik. Memandang objek penelitian sebagai satuan utuh visi. Yang kedua, kontekstual. Mempertimbangkan setting fisik historis dan sosial di sekitar kasus. Ketiga, uraian tebal. Menghasilkan narasi deskriptif yang kaya. Description. Taksonomi studi kasus. Jenis studi kasus itu intrinsik. Fokus utamanya kasus itu sendiri, tujuan analisis, memahami keunikan kasus secara spesifik. Jenis studi kasus instrumental, fokus utamanya isu atau teori. Tujuan analisis, menggunakan kasus untuk memahami hal lain. Jenis studi kasus kolektif atau jamak, beberapa kasusnya mencari kesamaan antar berbagai situs. Jenis studi kasus explanatory, fokus utamanya hubungan kausal. Tujuan analisis menjelaskan hubungan sebab akibat, mengapa terjadinya suatu kasus. Metode multisumber dan triangulasi. Triangulasi adalah kunci validitas dalam studi kasus. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik untuk memverifikasi data.
Pertama, dokumentasi dan rekaman arsip. Yang kedua, wawancara mendalam. Ketiga, observasi partisipan. Keempat, artefak fisik. Alur kerja penelitian komprehensif. Tahap pertama adalah perumusan masalah dan unit analisis. Tahap kedua, pengembangan desain dan protokol. Tahap ketiga, pengumpulan data lapangan. Tahap keempat, analisis dan dialog teoritik. Tahap kelima, penulisan laporan naratif. Daftar pustaka. 1. Robert Kayin, 2018. Kasus Research and Application, Design and Method, 6 Shake Publication. Kedua, Robert F. Stake, 1995. The Art of Case Study Research, Shake Publication. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.